Bab 13. Penelope terkejut saat melihat Jaspal, tapi dia langsung bereaksi. Jaspal pasti masuk dibawa oleh orang lain. Kalau tidak, bagaimana dia bisa muncul di pesta kelas atas dengan kemampuannya? Penelope mendengus sambil menyeringai. Dia berjalan ke arah Jaspal atas inisiatifnya sendiri. Suara angkuhnya menyela Jaspal yang sedang mengobrol dengan John dan yang lainnya. "Oh, Jaspal, aku tidak menyangka kau ada di sini." Kalimat ini langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. John mengerutkan kening dan menatap Jaspal. Namun Jaspal tetap acuh tak acuh. Pura-pura keren. Penelope mencibir dan berkata, "Kau hanyalah orang miskin yang malang. Kau datang ke sini untuk berpura-pura menjadi kaya? Dengar ya, dia hanya seorang pria yang bergantung pada wanita. Dia cuma bisa masuk ke sini karena dia menemukan seorang wanita kaya. Kalian semua adalah tokoh besar. Jangan tertipu olehnya." Penelope mencibir, mengira jika Jaspal diurusi oleh Wendy yang dia lihat hari itu. Memikirkan hal ini, dia menjadi kesal dan menatap Jaspal dengan jijik, ingin melihat kepanikan dan ketakutan di wajahnya. "Jaspal, kenapa kau tidak melihat ke cermin untuk melihat seperti apa rupamu? Apa kau pantas untuk berpartisipasi dalam acara semacam ini?" Jaspal melihat wajah jelek Penelope dan berkata dengan tenang, "Kalau aku tidak pantas, apa kau pantas?" Penelope melengkungkan bibirnya dengan jijik dan berkata, "Tentu saja, aku diundang oleh Tuan Lewis ke sini. Dan bagaimana denganmu? Apa kau menganggap dirimu superior hanya karena kau menemukan wanita kaya? Aku kasih tahu ya, kau telah kehilangan martabat paling dasar dari seorang pria." "Jaspal, apa kau tidak sadar kalau orang rendahan akan selamanya menjadi orang rendahan? Meskipun kau datang dengan setelan sewaan, kau tetap lebih rendah." Nada Penelope keras dan penuh penghinaan. Jaspal yang berada di tengah badai tidak semarah yang Penelope bayangkan. Dia tetap sangat dingin. Bagi Jaspal, Penelope hanyalah lalat sial yang tidak akan meninggalkannya sendirian. Dia sedikit menyebalkan, dan niatnya untuk menyakitinya hanyalah angan-angan. Pada saat ini suara hangat dari seorang pria paruh baya terdengar. "Penelope, ada apa?" Hughes berjalan mendekat. Melihat Hughes, sekelompok bos yang telah berbicara dan tertawa dengan Jaspal sebelumnya, semuanya mendekat untuk menyapanya. John pun menatap Jaspal dengan tatapan meminta maaf sebelum menyapanya. Bagaimanapun, Hughes sedang kuat saat ini. Mereka tidak sanggup menyinggung perasaannya. "Bukan apa-apa, aku bertemu seorang kenalan." Penelope menatap Jaspal dengan mencibir, mengungkapkan aura tak kenal takut yang mengalir dari setiap inci tubuhnya. "Orang ini sebenarnya adalah orang miskin. Dia menemukan seorang wanita kaya untuk membawanya ke sini. Aku khawatir para bos lain tertipu, jadi aku memberitahunya." Jaspal memandang Penelope dan berkata dengan tenang, "Aku dibawa oleh orang lain. Tetapi kau datang ke sini sendiri?" Penelope mencibir dan berkata, "Kenapa kau membandingkan dirimu denganku? Aku dibawa ke sini oleh Tuan Lewis." Jaspal tidak asing dengan nama Hughes Lewis. Dia adalah dewa stok paling legendaris di kota. Saat itu dia menggunakan $2.000 untuk memasuki pasar tahun itu dan menghasilkan 20 juta hanya dalam beberapa tahun. Kemudian dia mendirikan Lantern Capital yang dianggap sebagai perusahaan keuangan pertama di kota itu. Namun, menurut ingatannya, Hughes gagal dalam berbagai investasi tahun ini yang menyebabkan investor kehilangan kepercayaan dan menarik diri dari perusahaannya. Karena dana yang terbatas, Hughes membuat langkah putus asa dan berinvestasi besar-besaran di industri tycoon, dan kemudian industri tycoon dihapus dari daftar. Hughes kehilangan segalanya dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena kejahatan penggalangan dana ilegal. Akhirnya dia bunuh diri di penjara dan meninggal.
Alasan Jaspal sangat terkesan dengan Hughes bukan hanya karena dia dianggap sebagai legenda di kota itu, tetapi juga karena si tua keladi ini sebenarnya adalah seorang playboy. Jaspal mendengar dia memiliki lebih dari 20 kekasih. Itu semua adalah kekasih biasa, tidak termasuk para wanita yang hanya untuk dipamerkan. Apakah orang-orang yang dibawa oleh Tuan Lewis lebih baik dari yang lain? Kenapa kau lebih baik dariku? Kata Jaspal ringan. Mendengar ini, Penelope mengeraskan wajahnya dan menunjuk Jaspal sambil mencaci. Apa maksudmu? Tuan Lewis adalah tokoh terkemuka. Merupakan kehormatan bagiku untuk diundang olehnya. Sampah sepertimu yang menjual diri untuk ini. Kau masih bertindak begitu arogan? Beraninya kau tidak menganggap Tuan Lewis. Jaspal, aku rasa kau benar-benar sombong dan melanggar hukum. Untuk semut sepertimu, Tuan Lewis dapat menghancurkanmu berkali-kali hanya dengan satu jari. Cukup. Hughes melirik Jaspal sebelum berkata dengan datar. Orang muda selalu bodoh. Jadi aku tidak akan membicarakan masalah ini denganmu. Tapi kau harus ingat, kalau kau harus rendah hati dan berhati-hati saat keluar, beberapa orang tidak bisa kau singgung. Baiklah, ini memang bukan tempat untukmu. Kau harus pergi sekarang. Jangan buat aku meminta keamanan untuk mengusirmu. Penelope tersenyum penuh kemenangan dan berkata kepada Jaspal, apa kau dengar itu? Kau mau pergi sendiri atau ingin diusir? Tuan Lewis, akulah yang membawa Jaspal ke sini. Kali ini John angkat bicara, berkeringat deras. Bagaimanapun Jaspal diperkenalkan olehnya. Jika Jaspal benar-benar diusir, itu akan menyulitkannya. John, dia temanmu? Hughes mengerutkan kening. Ini adikku, dia cukup mampu. Beberapa waktu lalu, dia adalah investor retail misterius berjangka kacang hijau di dalam negeri. Jelas John. Kali ini Hughes benar-benar terkejut. Dalam lingkaran keuangan, selain saham berjangka tak pelak lagi merupakan bidang yang akan dicoba oleh kebanyakan orang. Beberapa waktu lalu, meroketnya saham berjangka kacang hijau menyebabkan banyak orang menjadi kaya atau bangkrut dalam semalam. Dia juga berpartisipasi, tetapi sayangnya dia memperkirakan arah yang salah dan kehilangan jutaan. Namun pemuda di depannya ini adalah investor retail yang dikabarkan membuat akun dengan harga terendah dan menjualnya dengan harga tertinggi. Dia bahkan mengambil dana puluhan juta. Meski begitu, apa bedanya? Ribuan dana di mata Hughes saat ini bukanlah apa-apa. Satu spekulasi yang berhasil tidak lebih dari keberuntungan. Jadi itu dia, dewa stok yang digosipkan. Hughes tertawa mengejek dan berkata, orang-orang muda sangat mampu sekarang. Sepertinya orang tua seperti kita harus pensiun. Ucapannya memuji Jaspal, tetapi tersirat rasa permusuhan dan penghinaan. Saat dia berkata demikian, ekspresi orang-orang menjadi ambigu. Hughes adalah pemain yang diakui di pasar ini. Menghadapi pria muda yang sedang mekar seperti Jaspal, dia tentu merasa jijik padanya. Itu tergantung pada bagaimana Jaspal akan menjawabnya. Tuan Lewis terlalu baik, kata Jaspal ringan. Mengetahui Hughes berada di pihak Penelope, dia berkata dengan acuh tak acuh, pasar modal, tidak melihat usia. Jika kau bisa mendapatkan uang hanya karena kau lebih tua, maka semua wanita tua dan pria tua di panti jompo bisa menjadi dewa stok. Hughes menyipitkan matanya sambil menatap Jaspal dengan kilatan berbahaya. Dia mencibir, sudah lama tidak ada yang berani berbicara denganku seperti ini. Tuan Lewis, kau seniorku. Aku seharusnya menghormatimu, kata Jaspal tanpa tergesa-gesa. Tapi aku cukup akrab dengan wanita di sebelahmu. Aku bersamanya selama beberapa tahun. Suasana di kerumunan menjadi sunyi. Beberapa mengagumi Jaspal karena menghadapi Hughes secara langsung. Sementara beberapa menertawakan ketidakpedulian Jaspal. Namun, bagaimanapun juga, mereka tidak berencana untuk ikut campur. Jaspal berani mengatakan hal seperti itu di depan Hughes. Apa dia mengejek Hughes karena bermain-main
dengan mantan wanitanya? Apa dia cari mati?